Kami sudah hampir 15 tahun kerja di multinational company dan sehari-harinya memakai bahasa Inggris untuk komunikasi sama rekan kerja atau sama atasan yang kadang-kadang bukan orang Indonesia juga. Dan di video ini kalian mau ceritain 5 tips untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris kalian, terutama untuk anak-anak kantoran yang nggak banyak waktu. Hai guys, welcome back to channel podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, komen di bawah, share video ini untuk support terus channel kami. Dulu waktu kecil, aku belajar bahasa Inggris lewat sekolah dan juga les-lesan. Memang cara belajarnya berbeda ya zaman dulu, dan bahasa Inggris ini akhirnya kepake pada saat kuliah dan juga kepake pada saat kerja terutama. Tapi beda banget belajar bahasa Inggris di kelas dengan actually praktekin di lapangan. Banyak hal-hal yang bikin aku kagok atau nervous pada saat first time belajar ngomong bahasa Inggris, karena ketika bahasa Inggris digunakan untuk tools berbicara, kadang kita ketemu lawan bicara yang suka motong, kita ketemu lawan bicara yang ngomongnya cepet, aksennya beda, dan segala macam. Jadi memang challenging untuk belajar ngomong bahasa Inggris di kantor, tapi aku sadar ini sesuatu yang perlu banget dilakuin, karena bahasa Inggris ngebantu banget dalam aku berkarir, dalam perjalananku berkarir. Kalau gimana, Klo? Sama juga, aku juga belajar dari sekolah dan sempet juga ya bagus, nilainya bagus, tapi sempet kayak bingung ya, maksudnya ini aduh ribet banget ya belajar past present tense, past present apa ya, perfect, ada Continuous. juga continuous tense gitu, kayak ribet banget gitu. Dan maksudnya masih belum ngerti ini, konsep penggunaan sehari-harinya tuh gimana. Jadi ya udah oke belajar, nilainya bagus bagus, tapi tidak ada aplikasinya ini pada zaman sekolah ya, tapi memang pas SMA itu bisa bahasa Inggris aja udah ngebantu banget karena aku bisa jadi guru les buat anak-anak tetangga lumayan. Nah terus udah gitu pas kuliah ke Jepang pun karena memang ambil, studinya dalam bahasa Inggris, bahasa pengantarnya itu juga kepake banget untuk bikin report, untuk presentasi. Pelan-pelan yang tadinya cuma di buku nggak ngerti ini kenapa harus continuous, apa perfect, apa itu tadinya kayak masih teori doang gitu kan. Nah karena mulai sering dipakai pas kuliah ngobrol sama teman, juga kepake, akhirnya mulai keluar sendiri secara natural gitu ya, mulai kayak oke connecting the dots, oke ini ternyata saat yang seperti ini untuk pakai tenses yang seperti ini gitu ya, oh ini kalau kondisinya kayak gini pakai tenses yang seperti itu. Dan akhirnya kebawa terus juga pas ngantor karena kerjanya di multinational company dan sering apa ya, bersyukur banget gitu ya, bahwa aduh bersyukur ya bisa bahasa Inggris ya karena ya itu sepenting itu bisa report, bisa komunikasi, bukan cuman sama bos ya, dengan kolega juga, dengan regional juga, itu sengebantu itu sih menurutku. Dan, dengan kita bisa lancar berbahasa Inggris, itu kan membantu kita bisa mengeluarkan ide dan pendapat dengan baik dan benar. Jadi menghindari salah paham gitu ya, atau mungkin kalau sebenarnya kita punya ide bagus nih, cuman nggak bisa menyampaikan kan sebel ya, frustrasi sendiri. Nah itu berasa ngebantu banget sih. Hmm. Jadi di video ini kalian mau bagiin 5 cara yang menurut kalian bisa ngebantu kalian berbahasa Inggris lebih baik dalam konteks kantoran. Cara pertama adalah kalian harus ganti mindset dulu. Jadi yang dibilang motivator itu ada benarnya ya, semua dimulai dari mindset, semua dimulai dari cara kita berpikir. Kalau cara kita berpikir udah, wah saya mah nggak bisa bahasa Inggris, Nggak bisa bahasa Inggris. atau bahasa Inggris susah gitu ya, itu akan ngeblok mental kalian sendiri. Karena seperti yang tadi Klaus share, dia latihan berbahasa Inggris itu perlu proses untuk berani ngomong, aku juga begitu. Aku percaya bahasa Inggris itu seperti kita latihan otot di gym. Kalau kita fitness, tadinya badan bentuknya kurang bagus, setelah nge-gym bentuknya jadi bagus, itu juga akan kerasa ketika kalian berbahasa Inggris. Jadi untuk bisa latihan, untuk bisa pede latihan, mulai dari mana ya? Mulai dari punya mindset bahwa bahasa Inggris itu adalah skill yang bisa dibagusin gitu. Bukan sesuatu yang kayak, udah Lahir aku ya. terlahir, aku ditakdirkan untuk tidak bisa berbahasa Inggris. Nah, itu juga harus dipatahin dulu mindset-nya. Nggak usah khawatir juga dengan dialek atau aksen ya, mungkin teman-teman di sini yang merasa, "Aduh aku mendok banget nih, mungkin nggak cocok ngomong bahasa Ngapak banget Inggris." nih. Iya, Iya, nakunan ayamnya cenang itu mie ayam. Betawi banget. It's okay, nggak apa-apa karena ya itu bahasa Inggris kan dipakai oleh orang dari berbagai belahan negara ya, benua Afrika, dari Eropa Timur juga mungkin, dari Asia Timur. Jadi mereka kan punya aksennya masing-masing. Pede dulu aja, ngomong dulu aja. Karena
accent is not everything ya. Accent is really overrated. Yang penting bisa menyampaikan dengan jelas gitu ya. Apa yang mau dibicarakan itu udah cukup. Nanti pelan-pelan bisa bisa switch sendiri ya mungkin ya untuk aksen itu. Tapi anyway nggak usah pusing dulu lah ke sana. Yang penting ngomong dulu, latihan dulu aja. Ya. Cara kedua adalah kalian mesti kenal yang namanya micro practice. Kalau dulu waktu kuliah, waktu sekolah mungkin waktunya lebih banyak, kalian ada waktu untuk bisa duduk ngeles selama setengah jam, satu jam gitu ya, untuk dengerin guru, buka buku, tulis, kerjain latihan soal segala macam. Kalau sekarang kan waktunya susah karena udah kerja. Jadi micro practices ini artinya latihan-latihan kecil yang kalian bisa lakukan sambil kalian nunggu kereta, sambil kalian nunggu bis, sambil kalian duduk di transportasi umum. Itu kalian bisa manfaatin daripada scroll sosmed gitu ya, doom scrolling nggak ada habis-habisnya malah bikin pengen belanja kadang-kadang, mendingan kalian pakai waktunya untuk belajar bahasa Inggris. Nah, buat kalian yang mau mulai belajar bahasa Inggris khususnya lewat cara micro learning, aku mau kenalin kalian ke aplikasi Elsa Speak. Jadi yang menarik dari Elsa Speak adalah mereka menggunakan AI yang dirancang khusus untuk melatih pronunciation dan speaking bahasa Inggris. Dan yang paling penting karena pelajarannya di breakdown jadi sesi-sesi kecil, jadi kalian bisa banget ngelakuin yang aku bilang tadi micro learning di tengah-tengah kesibukan kalian sehari-hari. Ini gue tunjukin footage pas gue buka akun ya. Jadi pada saat kita buka akun Elsa untuk pertama kali, aplikasi ini akan banyak tanya ke kalian untuk cari tahu kalian ada di level berapa, tujuan kalian belajar bahasa Inggris apa, industri kerja kalian apa, role kalian apa, supaya pelajaran-pelajaran yang dikasih ke kalian itu langsung bisa relevan sama bahasa Inggris yang kalian bakal pakai sehari-hari. Juga kalian bisa pilih kalian mau fokus pelajaran apa. Step ini juga bisa di skip dan kalian bisa serahin ke Elsa untuk nentuin buat kalian. Tapi kalau kalian lebih spesifik, bisa nentuin juga mau fokus ke pronunciation, grammar, conversation, dan lain sebagainya. Di step ini kalian juga bisa pilih AI coach-nya mau kayak apa, mau dari appearance ataupun suaranya ya. Kalian bisa pilih yang suka kalian. Nah, langsung ketika kalian udah selesai pilih, Elsa akan membuat personalized learning path. Jadi kalian nggak akan belajar hal-hal yang nggak kalian pakai, semuanya bakal disesuaikan sama kebutuhan kalian supaya learning experience-nya lebih efisien dan tepat sasaran. Selain latihan pronunciation, kalian juga bisa latihan word stress, vocabulary, conversation, grammar, jadi ada menu macam-macam. Tapi kira-kira pengalaman latihannya bakal seperti itu. Nah, di sini banyak skenario-skenario ya yang kita bisa pakai. Teman-teman bisa lihat ada show your gratitude, reflect on getting older, getting an explanation. Nah, coba kita cari presenting work experience. Ini interview nih. You are at a job interview discussing your work experience. Mention your previous roles, responsibilities, and achievements, and how they relate to this role. Use appropriate language and showcase your enthusiasm for this position. I'd love to learn more about your work experience. Could you please walk me through your previous roles and responsibilities? In my last role, I was a project manager for an HR department for a multinational company. I was responsible to lead a team of 3 subordinates, lead them in daily meeting, projects, and manage them to work and function properly. And I believe that this role is also relevant to the current project management role that I'm interviewing for in your company. Coba. Thank you for sharing that. It sounds Lolos interview. Yang gue rasain ya guys, AI-nya juga akurat banget dalam nangkep pronunciation bahasa Inggris kita. Dan pada saat roleplay, AI-nya nggak cuma diam aja, tapi actually bisa kasih feedback dan pertanyaan lanjutan dan respon terkait apa yang kita omongin sama mereka. What a wonderful party, and what a mess. We better start cleaning up now. Okay, Luisa, let's clean up. And thank you so much for helping to clean up. It was very special party today with you and all of our friends coming. You're welcome. I had so much fun at your party. I love spending time with you. Our friendship means a lot to me. Let's make it nice and clean together. Okay, let's clean. Can you start from the kitchen? Sure, I'll start with the dishes. We can play some fun music while we clean. Sure. What music would you like to play? Nah, itu tadi roleplaynya. Elsa Speak juga punya fitur topics yang isinya macam-macam skenario, macam-macam topik. Ada relationship, work and career, small talk, education, holiday. Cukup lengkap untuk kalian bisa latihan belajar berdasarkan skenario-skenario tertentu. Lalu kalian juga bisa cek courses. Nah, di sini buat kalian yang lagi mempersiapkan
ujian ya. Di sini ada macam-macam, ada IELTS, ada Pearson PTE Prep, ada Oxford University Press Aviation Series buat kalian yang mau jadi cabin crew nih, siap-siap. English Exam Preparation Series. Jadi dan ada US Citizenship juga. Jadi bisa ngebantuin kalian untuk persiapan ngambil tes-tes yang ada di sini dan semuanya udah included di dalam aplikasi. Kalian tinggal pakai, kalian tinggal nyobain aja. Buat kalian yang tertarik buat cobain Elsa Speak, ada 3 version yang kalian bisa coba. Yang pertama ini free versionnya, itu kalian bisa cek ada fitur-fitur dasarnya, tapi kontennya juga akan dibatasi. Ini bagus untuk kalian trial dulu dan lihat apakah kalian cocok atau enggak. Lalu ada Elsa Pro. Di Elsa Pro lebih banyak yang bisa diakses dibandingkan dengan free version, tapi fitur-fitur kayak AI Roleplay ini yang bakal dibatasin di Elsa Pro. Kalian juga nggak bisa akses fitur courses dengan paket premium ini. Kalau kalian pilih yang paling atas, Elsa Premium, kalian bisa dapat unlimited akses ke semua lesson, unlimited AI coaching, dan semua topik bakal di-unlock. Jadi buat hasil yang maksimal, kalian bisa banget cobain Elsa Premiumnya. Nah, kebetulan buat kalian yang lagi nonton video ini, ada promo payday terbatas dari Elsa. Kalau kalian pakai promo ini, Elsa Premium yang setahun, kalau dihitung-hitung kalian bakal bayar cuma sekitar 1.500-an rupiah. Kalian bisa juga pilih Elsa Premium Lifetime, jadi kalian cuma cukup bayar sekali untuk dapat akses ke Elsa seumur hidup selamanya. Ini lumayan banget ya. Pakai kode promo Samuel dan langsung klik link di description box di bawah untuk dapetin promo ini. Ya, jadi seperti itulah pengalaman belajar bahasa Inggris dengan Elsa Speak. Sekarang udah nggak ada lagi lah ribet-ribet harus ke tempat les dulu, ntar beli buku dulu, bukunya yang tebel-tebel, ribet, mesti buka-buka, bawa-bawa. Semuanya sekarang udah bisa lewat HP aja, jadi you can always lead in your own convenient time. No more excuses. Oke. Cara ketiga adalah kalian kelilingi diri kalian dengan bahasa Inggris. Nah, ini pelan-pelan buat kalian yang suka nonton, live streaming, ganti subtitlenya ke bahasa Inggris, ganti audionya ke bahasa Inggris. Agak aneh sih memang menonton K-drama bahasa Inggris gitu ya, tapi mungkin bisa ngebantu kalian tuh ngedenger bahasa Inggris dilafalkan gitu ya. Ini yang kita lakukan ke anak kita sih. Jadi si Hana tuh lagi belajar bahasa lain. Nah, kita ajarkan dia untuk nonton My Little Pony itu dalam bahasa lain yang kita lagi ajarkan itu gitu, biar dia bisa mungkin nangkep secara pendengaran. Terus juga buat kalian yang biasa kerja di laptop, di smartphone, interface-nya jangan bahasa lain, pakailah bahasa Inggris supaya kalian bisa lebih ya dikelilingi lah dengan bahasa Inggris gitu. Bisa lihat apa send, apa kirim gitu, unduh, download. Nah, itu fokusin ke bahasa Inggris aja gitu. Selain kadang lebih praktikal juga ya menggunakan bahasa Inggris, selain kadang lebih natural juga, itu juga memudahkan kalian untuk bisa komunikasi sama rekan kerja yang memang berbahasa Inggris dan pasti laptopnya bahasa Inggris juga. Mau nambahin sedikit tentang yang nonton dalam bahasa Inggris. Kalau aku pribadi sih kalau memang lagi mau latihan bahasa Inggris, aku akan pilih nonton drakor. Karena selalu nonton, menurutku pribadi nih ya, nonton atau baca buku itu paling enak pakai bahasa aslinya gitu ya. Jadi aku akan cari aja tontonan yang memang dalam bahasa Inggris gitu. Dan buat teman-teman yang khawatir nih, aduh nanti kalau audionya udah bahasa Inggris semua, terus subtitlenya bahasa Inggris, terus aku roaming nggak ngerti, jadi nggak bisa enjoy ceritanya. Nah, jangan khawatir, ya kan memang bingung banget, roaming banget, mulai dengan subtitlenya bahasa Indonesia aja. Jadi sambil denger, sambil lihat, oh maksudnya tuh dia ngomong itu gitu. Nanti pelan-pelan baru diganti subtitle bahasa Inggris biar makin mantep. Kalau aku dulu flashback nih ya, zaman tante masih muda, aduh itu mulai denger kan bahasa Inggris, awal mulanya nih yang selain dari sekolah itu denger dari lagu. Masih pakai kaset kan tuh, kaset Westlife ya, kaset Christina Aguilera. Nah M2M. itu ya M2M. Ini tahu banget ya girl band. Ya jadi sambil dengerin lagu, terus kan kayak ini orang ngomong apa gitu kan, kumur-kumur gitu kan, nggak ngerti nih arti lagunya apa ya, tebak-tebak buah manggis. Nah itulah sambil dibuka ini cover sampul kasetnya dikeluarin, terus dibaca, oh ya oke, lagu yang pertama, sambil denger sambil nyanyiin sambil baca gitu. Jadi bukan ngerti kali ya, seenggaknya bisa menyanyikan dengan lirik yang baik dan benar, lirik yang benar gitu ya, nggak ngaco ngarang sendiri. Nah terus pelan-pelan kalau nggak ngerti baru dicatat, terus dicari di kamus. Zaman dulu kamus masih harus dibuka ya, kamusnya tebel, terus kayak misalkan cari apa, fraudulent gitu kan, OKF, R gitu. Ada lagu kata fraudulent ya, ini lagu apa ya? Enggak, ini contoh kata yang susah apa ya. Terus next dari buku, nah ini juga buku buat aku menarik karena memang hobi baca juga. Terus ya tadi kayak aku bilang, kayaknya kalau
buku, film, lagu tuh kalau di dubbing atau sudah diterjemahkan agak bergeser ya artinya gitu. Jadi buat buku-buku yang aku suka, tadi saya misalkan Harry Potter, aku Narnia atau Lord of the Ring itu coba baca dalam bahasa Inggris. Jadi kan udah coba nih baca dalam bahasa Indonesia, bagus ya Narnia. Terus iseng-iseng coba deh baca dalam bahasa Inggris. Kan maksudnya udah kurang lebih ngerti jalan ceritanya gitu. Jadi baca lagi dalam bahasa Inggrisnya untuk ngerti, oh ini bahasa aslinya tuh seperti ini sambil kita lebih belajar juga dalam bahasa Inggris. Nah itu juga menurut aku ngebantu banget. Cara keempat adalah read aloud dalam bahasa Inggris. Ini dulu aku waktu kecil, waktu baca buku, itu kan mungkin suka ngeliatin ya anak kecil komat kami sendiri dengerin gitu, dia kayak bisik-bisik gitu ngomong. Nah, aku dulu waktu kecil suka kayak main, ya kembali ke bicara kaset tadi ya, aku sering ada kaset kosong di rumah, rekam gitu, dengar suaraku, aku rekam suaraku dalam bahasa Inggris lagi membaca komik yang aku suka. Jadi terus rekaman itu aku dengerin lagi untuk dengerin suaraku sendiri. Nah ini mungkin kalian susah ya kalau kerja mungkin gak ada waktu, tapi at least minimal kalau lagi baca, coba supaya lebih imersif pengalaman membacanya, itu bacanya tuh kedengeran gitu, suaranya tuh kedengeran sambil membaca. Nah ini ngebantu kalian juga untuk berpikir dalam bahasa Inggris, untuk mendengarkan diri kalian sendiri, untuk jadi nggak apa ya, wah malu suara saya dalam bahasa Inggris kayak gimana, ya mumpung nggak ada orang di rumah, cuman malu sama diri sendiri gitu, ya udah nggak apa-apa kalian ngoceh-ngoceh aja dalam bahasa Inggris gitu, komat kamit aja sendiri, sambil anyway ngebaca cerita yang kalian suka gitu. Jadi ini salah satu cara yang menurutku juga efektif buat ngelatih bahasa Inggris kalian. Sambil bisa cek pronunciation juga ya. Buat teman-teman mungkin yang udah punya anak atau bahkan ponakan yang masih kecil-kecil, ini juga kesempatan bagus nih sambil bonding sama mereka, sambil bacain buku-buku bahasa Inggris kan udah pasti read it out loud dong, nggak mungkin bacain untuk anak dalam hati ya Bun. Jadi ya sambil langsung denger deh tuh, sambil kita bacain sambil langsung denger ini pronunciation aku bener atau enggak. Nah karena memang tadi kan kalau kita list yang di atas-atas itu semuanya bisa dibilang banyak kan pasif ya. Pasif tuh maksudnya cuma denger, baca, masuk. Tapi kan kita juga perlu aktif keluarin gitu yang apa yang udah kita pelajarin, praktekin. Jadi ini salah satu cara yang menurut aku gampang banget untuk kita lakukan, untuk kita denger sendiri ini bahasa Inggris kita udah sampai mana. Betul. Which brings us to cara kelima, yaitu pede dan berani pakai bahasa Inggris kamu apa adanya. Nah, kita sering mungkin didoktrin ya bahwa the perfect English adalah when you sound like Harry Potter or James Bond films. Gitu, Kritis dong ya. Would you like a cup of tea gitu kan, ada dan lain-lain gitu. Ya memang dari sana sih bahasanya gitu kan, dari mereka yang bikin gitu. Bahasa Inggrisnya orang Inggris, Britania Raya. Tapi hari ini bahasa Inggris sudah banyak digunakan di banyak tempat di dunia dengan berbagai macam aksen. Dan kita saling mengerti satu sama lain sebenarnya. Aku kerja di multinasional itu ketemu dengan orang Jepang, bahasa Inggrisnya juga ada aksennya. Dengan orang Singapura apalagi, dengan orang India juga ada aksennya sendiri. Jadi mereka pun pede dengan bahasa Inggris mereka apa adanya dan tetap bisa berkomunikasi di kantor. Pada akhirnya mau nggak mau ya kita orang Indonesia pasti ada aksen Indonesianya, tapi yang penting bukan aksennya sebenarnya. Ketika kita berkomunikasi, yang penting kita bisa dipahami oleh lawan bicara kita dan bisa menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan dengan baik, bisa diterima dengan baik. Sebenarnya itu tujuannya kita berkomunikasi. Bahasa hanya alatnya saja. Seperti pengalaman aku yang udah aku ceritain di awal tadi, belajar teorinya aja tuh nggak cukup di kelas ya, kayak tadi kita belajar di sekolah. Karena kita nggak ngerti, nggak kebayang gitu ya penggunaannya gimana sih hari-hari. Apa gunanya buat saya sih hari-hari, apa ya, kenapa saya harus belajar tenses ya, apa gunanya buat saya. Nah, kalau kita udah praktek, kita baru paham, oh maksudnya tenses ini kegunaannya seperti ini, fungsinya seperti ini. Sebenarnya bonus level kalau kalian bisa cari pacar ya yang native bahasa Inggris. Nah itu kan jadi cepet latihannya mau nggak mau kan, kangen pengen ngomong terus. Kalau itu nggak ada videonya ya, harus praktek langsung ya. Iya, nggak bisa diajarkan di video. Gimana cara dapetnya itu mungkin harus cari video lain ya tentang relationship. Oke, tapi balik lagi namanya berbahasa harus dipakai, harus latihan, harus pede, dan kalian harus tahu bahwa bahasa Inggris itu meskipun di saat ini kalian ngerasa susah ya punya mental block, tapi percaya deh manfaatnya banyak banget dan kalian bisa ngerasain berbedaan ketika kalian sudah bisa berkomunikasi dengan kolega kalian yang
bule-bule itu, yang orang asing itu dengan tidak bisa gitu. Jadi kalian biasanya akan dapat lebih banyak informasi yang berbeda gitu ya dari circle tersebut gitu. Bahkan kalau aku boleh cerita dikit, dulu aku promosi pertama jadi manajer pertama kali itu setelah tahun ke-3 aku kerja kalau nggak salah, itu gara-gara aku sering nongkrong sama satu manajer aku yang orang bule. Ya kebetulan dia orang Australia. Mate. Mate gitu ya, bahasa Inggrisnya lain lagi tuh model aksennya. Tapi karena aku sering ngobrol, sering nongkrong sama dia, nongkrong sore-sore nemenin dia ngobrol. Jadi aku tahu informasi-informasi strategis yang dia sedang mikirin nih, oh timnya mau dikembangin gini-gini dan segala macam. Disitulah aku volunteer, oke kamu mau kembangin tim, aku bisa nih pegang tim ini. Tentunya dalam bahasa Inggris gitu ya, dengan pede menyampaikan apa yang aku inginkan. Dan akhirnya ya karena memang aku juga perform di kantor, jadi aku diconsider untuk promosi tersebut. Jadi benar-benar thanks to bahasa Inggris, kalau nggak ada bahasa Inggris aku nggak akan bisa ada di tempat di mana aku berada sekarang. It's also a huge factor of growth in my personal life saat ini. Jadi buat kalian yang saat ini masih mau belajar, harus punya mindset yang berani, kuat, dan apa ya, nggak tahu malu ya, belajar aja dulu gitu. Nggak peduli seberapa parahnya atau kalian mulai dari level apapun saat ini, belajar aja dan terus tingkatkan kemampuan berbahasa Inggris kalian dengan menggunakan Elsa Speak. Betul, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Salah. Karena hasil tidak akan mengkhianati usaha ya, dan practice always makes perfect. Jadi pasti ada hasilnya. Ya guys, thank you so much for watching. Buat kalian yang tertarik dengan Elsa Speak, jangan lupa untuk cek-cek informasi lebih lengkapnya di description box di bawah. Take care dan semoga bahasa Inggris kalian makin justice. See you guys in the next video. Bye-bye.